Shalom, kembali lagi dengan saya Adi Maston, mahasiswa aktif Universitas Advent Indonesia dengan NIM 1832004. Kali ini kita akan membahas topik baru, yaitu adalah pemeriksaan piutang. Sebelum kita masuk ke pemeriksaan piutang, kita harus mengetahui sifat dan contoh piutang. Menurut SAK, digolongkan menurut sumber terjadinya. Pertama, piutang usaha timbul dari penjualan barang-barang, dagangan atau jasa secara kredit. Yang kedua, piutang lain-lain timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Berikutnya, piutang usaha dan piutang lain-lain diharapkan bisa ditagih dalam waktu 1 tahun atau potongan piutang lancar. Piutang dinyatakan sebesar atau jumlah tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca, diikuti penyisihan untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Perkiraan piutang pemegang saham dan piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan tersendiri, tidak digabung dengan perkiraan piutang karena sifatnya yang berbeda. Contoh rekening yang digolongkan piutang usaha, wesel tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, refundable deposit atau uang jaminan, piutang lain-lain, allowance for bad debts, penyisihan piutang tak tertagih. Oke, tadi kita sudah mengetahui sifat piutang tersebut. Sekarang kita harus lihat tujuan pemeriksaannya piutang tersebut. Yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang melakukan penjualan, pengiriman barang, melakukan penagihan, memberikan otoritas atas penjualan kredit, membuat faktur penjualan, dan melakukan pencatatan. Formulir yang digunakan bernomor urut tercetak, digunakan price list, diadakannya subsuku besar piutang atau kartu piutang atau account receivable subledger card. Berikutnya adalah setiap akhir bulan dibuat aging schedule piutang atau analisis umur piutang. Saldo piutang setiap pelanggan dibandingkan atau direkonsil dengan saldo piutang menurut buku besar setiap pelanggan dikirim. Monthly statement account, uang kas, cek atau giro yang diterima dari pelanggan harus register dalam jumlah seutuhnya atau intake. Reputasi kredit pemeriksa piutang, buku besar dan subbuku besar yang berasal dari retur penjualan dan penghapusan harus diotorisasi oleh pejabat berwenang. Setiap pinjaman yang diberikan kepada pegawai, direksi, pemegang saham, dan perusahaan afiliasi harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kedua adalah untuk memeriksa validity atau absahan dan authenticity atau keautentikan piutang. Validity apa itu? Apakah piutang itu sah, masih berlaku, atau diakui oleh yang mempunyai utang? Atau authenticity, apakah piutang itu didukung oleh bukti yang otentik yang ditandatangani pelanggan? Yang ketiga adalah untuk memeriksa collectibility dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debt, yaitu adalah collectibility kemungkinan tertagihnya piutang. Allowance for debt adalah jumlah yang diperkirakan tidak bisa ditagih, harus dibuatkan penyisihan dalam jumlah yang cukup. Jika sudah pasti tidak bisa ditagih, harus dihapuskan. Allowance terlalu besar, piutang disajikan terlalu kecil, understate. Biasanya biaya penyisihan piutang terlalu besar, laba rugi understate. Allowance terlalu kecil, piutang disajikan overstate, biaya penyisihan piutang understate, laba rugi overstate. Yang keempat adalah untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat collectibility liability yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih. Notes reversible. Wesel tagih yang diskontokan ke bank sebelum tanggal jatuh tempo harus diungkapkan
kontingen liability pada tanggal neraca untuk memeriksa apakah penyajian di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagai berikut. Piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain harus disajikan secara terpisah. Oke, kita bisa melihat semua di sini prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia yang untuk memeriksa penyajian neraca dengan baik. Berikutnya, prosedur pemeriksaan piutang. Prosedurnya adalah memahami dan evaluasi IC atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas dan dalam terdapat dalam Exhibit 91 dan di sini saya menggunakan buku akun audit 2 edisi 16 dan saya mengikuti arahan dari Serja. Dan yang kedua adalah buat top schedule dalam Exhibit 9 dan 4 dan supporting schedule piutang dalam Exhibit 95 dan 99 per tanggal neraca. Minta aging schedule dari piutang usaha per tanggal neraca. Periksa matematika akurasinya dan cek individual balance, subledger, lalu totalnya ke general ledger. Yang kelima adalah tes cek umur piutang dari beberapa customer, subledger piutang, dan sales invoice. Kirimkan konfirmasi piutang. Yang berikut adalah periksa sequence collection. Yang ke-8 adalah periksa apakah ada wesel tagih yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Yang ke-9 adalah periksa dasar penentuan allowance for bad debts. Apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tes sales cut off. Periksa apakah barang yang dijual melalui invoice sebelum tanggal neraca sudah dikirim per tanggal neraca, dan periksa apakah ada faktur penjualan yang diperiksa. Yang 11 adalah periksa notaran rapat, surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan koresponden file untuk mengetahui apakah ada piutang yang disajikan sebagai jaminan. Periksa apakah penyajian piutang. Yang kedua adalah periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan dengan PABU. Yang ke-13 adalah tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Oke. Jadi berikut adalah sekian dari yang saya jelaskan bagaimana mengecek kebenaran utang tak tertagih sesuai dengan materi yang saya jabarkan dalam pelajaran JR Audit 2. Kiranya kita bisa mengetahui bagaimana step by step untuk memeriksa piutang, karena kita tahu piutang adalah hal yang paling sangat sensitif bagi perusahaan jika itu tidak tertagih sesuai dengan topik yang saya bicarakan saat hari ini. Kiranya pelajaran yang saya bawakan kali ini bisa membawa kita semakin mengetahui, semakin memahami bagaimana cara kita memeriksa piutang sesuai dengan pelajaran dalam audit 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Please subscribe, like, dan komen biar saya bisa makin semangat lagi untuk membuat video ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.